5, di asrama mahasiswa perapatan 10, para pemuda mengetahui bahwa Jepang telah menyerah. Mereka merencanakan langkah selanjutnya. Kawan-kawan, ini saatnya Jepang telah menyerah. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh lagi bergantung pada Jepang dan PPKI. Ini urusan kita. Tapi bagaimana jika mereka menolak? Kita siapkan rencana cadangan. Kita harus siap bertindak cepat. Sore harinya, para pemuda dan mahasiswa mengadakan rapat di ruang Lembaga Bakteriologi Jalan Pengasahan Timur nomor 17. Kita sepakat mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Siap? Siap. Tapi mereka kalau sudah kalah, Bung Karno tetap ingin menunggu PPKI. Kalau begitu, kita siapkan rencana cadangan. Kita bisa jadi kunci, kita cari mereka. Setelah melakukan rapat semalam, para golongan muda datang ke rumah Soekarno dengan menyatakan bahwa hasil rapat adalah proklamasi harus segera dilakukan. Ada perlu apa kalian di sini? Ada Bung Karno? Ada silakan masuk. Bung Karno, ini hasil rapat kami. Kami sepakat bahwa proklamasi harus segera dilaksanakan. Kami tak bisa menunggu sidang PPKI lagi. Ini kehendak rakyat. Kalau Bung tetap menolak, kami akan ambil tindakan sendiri. Kalian lihat, bahkan Bung Karno belum sembuh dari demamnya. Beri ia waktu. Tapi ini kesempatan emas, akan menunggu. Saya tetap tidak akan proklamasi tanpa PPKI. Ini bukan keputusan muda. Setelah pertemuan antara golongan muda dan Soekarno tidak membuahkan hasil, akhirnya golongan muda meminta bantuan kepada Peta. Saudaraku, kami ingin memproklamasikan kemerdekaan, tetapi kami butuh bantuan dari PPK. Maaf, rencana ini terlalu beresiko. Saya tidak bisa membantu tanpa perintah atasan. Sudah toh, ini untuk tanah air. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baiklah, ambil senjata yang kalian butuhkan. Peta bersama kalian. Setelah mendapat senjata dari Peta, para pemuda menyusun rencana untuk mengamankan Soekarno dan Hatta. Kita gagal meyakinkan mereka, maka kita akan bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang jauh dari pengaruh Jepang. Itu satu-satunya cara agar mereka mau memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bergerak, ini juga. Malam itu, 15 Agustus 1945, para pemuda datang menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka membawa tekad bulat, yaitu kemerdekaan harus segera diproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang.
Jangan gegabah, proklamasi bukan main-main. Kita tidak bisa bertindak tanpa pertimbangan matang. Kami paham semangat kalian, tapi ini bukan waktunya memaksa. Karena permintaan mereka ditolak, para pemuda berkumpul di Cikini 71 dan merencanakan tindakan drastis. Kita gagal meyakinkan mereka, maka kita akan bawa Bung Karno dan Bung Hatta. Kita gagal meyakinkan mereka, maka kita akan bawa mereka ke tempat yang aman, jauh dari pengaruh Jepang. Rengas Dengklok, tempat paling aman. Setuju. Kita minta bantuan peta untuk membantu rencana ini. Dini hari 16 Agustus, para pemuda mengasingkan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan bantuan anggota PK. Apakah ada Bung Karno? Ada, silakan masuk. Bung, ikut kami. Situasi genting. Ini demi keselamatan bangsa. Apa nih? Kalian menculik kami? Tidak, Bung. Kami mengamankan Bung. Kita akan bebas berdiskusi. Kanda, hati-hati demi Indonesia. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tetap bersikeras bahwa proklamasi harus dilakukan di Jakarta, bukan atas tekanan. Kami tidak akan dipaksa. Ini keputusan sejarah, menggetarkan anak muda. Kalau begitu, kita cari jalan lain. Kami akan pastikan bahwa rakyat siap merdeka. Sementara Bung Karno dan Bung Hatta berada di Rengas Dengklok, di Jakarta Mas Subarjo mencari Soekarno ke rumahnya, namun Soekarno tidak ada di rumah. Setelah itu terjadi pertemuan penting antara Mas Subarjo sebagai perwakilan golongan tua bertemu dengan Wikana sebagai perwakilan golongan muda untuk mencapai kesepakatan bahwa proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Betul. Ada apa, Barjo? Fatmawati, di mana Bung Karno? Bung Karno telah dibawa pergi oleh Darwis dan Sukarman entah kemana. Jika kamu ingin menemui Soekarno, maka temuilah Wikana. Baiklah kalau gitu. Setelah itu, Ahmad Subarjo menemui Wikana selaku perwakilan dari golongan muda. Saya jamin, proklamasi akan dibacakan besok. Kalian pegang dengan saya. Kami hanya ingin memastikan bahwa rakyat melakukannya di Jakarta. Melakukannya di Jakarta, bukan di Rengas Dengklok. Saya sebagai jabatan dan rumah sama Maeda sebagai tempat yang aman. Sebentar, saya akan lupa Maeda terlebih dahulu. Maeda, apakah bersedia rumahmu dijadikan pertemuan adil? Gunakan rumah saya untuk pertemuan, tapi jangan libatkan saya dalam urusan politik. Baiklah kalau gitu, arigatou Maeda-san.
dari golongan muda. Akhirnya Ahmad Subarjo dan Yusuf Kuto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput kembali Bung Karno dan Bung Hatta. Ayo Kunto, kita harus tiba sebelum tengah malam. Kita tidak boleh kehilangan waktu. Semoga para pemuda melepaskan mereka. Di tengah malam yang gelap, rombongan Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok. Ia segera menemui para pemuda dan meyakinkan mereka. Saya menjamin bahwa kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Tapi jangan di Rengas Dengklok terlalu jauh dari pusat kebangsaan. Apakah Bung Karno dan Bung Hatta benar-benar akan selamat jika kembali ke Jakarta? Laksamana main sendiri yang menjamin keselamatan mereka. Di sana mereka akan aman. Di sana juga mereka akan menyusun naskah proklamasi. Baiklah, demi janji Anda, kami lepaskan mereka demi kemerdekaan. Akhirnya Soekarno dan Hatta dilepaskan. Mereka kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Malam itu, teks proklamasi mulai disusun oleh Soeharto, Hatta, Subarjo, di rumah Laksamana Maeda. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ada masalahnya, ada yang mengenai perbedaan kebangsaan. Sederhana, tapi tegas. Itulah suara rakyat. Pagi itu, 17 Agustus 1945, di kediaman Bung Karno, bendera merah putih telah disiapkan. Rakyat mulai berkumpul. Momen bersejarah akan segera terjadi. Bung Karno berdiri di depan mikrofon, di sampingnya Bung Hatta dan para tokoh bangsa lainnya. Anda, ini bendera jaket saya sendiri. Terima kasih Pak Wali. Saudara-saudara sekalian, pada pagi hari yang bersejarah ini, kita, rakyat Indonesia, menyatakan kemerdekaan kita. Bukan karena pemberian siapapun, bukan
bukan karena belas kasihan bangsa asing, tapi karena tekad kita sendiri, karena penderitaan kita sendiri. Kini saatnya rakyat Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Kini saatnya rakyat Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Pada Sang Saka Merah Putih, hormat, gerak.